大家好，欢迎回来10分钟汉语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita akan melanjutkan HSK 2 kita di bab ke-8. Tapi hari ini kita akan membahas 注释 atau catatan penting di bab ini yang perlu kita pelajari ya. Judul di bab ini ada 让我想想再告诉你，让我想想再告诉你。来，我们上课吧。Catatan yang pertama, 注释一, di sini ada kalimat interrogatif hao ma. Nah, kata ini atau kalimat ini sering digunakan untuk menanyakan ide atau opini orang lain. Contohnya, 我们一起去吃饭好吗? Kita pergi makan sama-sama yuk, mau nggak? Nah, di sini hao ma, mau nggak? Atau oke nggak? Menanyakan pendapat orang yang diajak bicara. Ya, kemudian yang kedua, 你明天下午给我打电话好吗? Besok sore kamu telepon ke saya ya, oke nggak? Ya, menanyakan juga opininya, idenya, apakah setuju atau tidak. Yang ketiga, 我们下午去看电影好吗? Nanti sore kita nonton film yuk, mau nggak? Ya itu ya, jadi hauma itu untuk menanyakan ide atau pendapat orang lain. Apakah orang yang diajak bicara itu setuju atau tidak? Catatan kedua ini ada kata keterangan zai, menunjukkan pengulangan atau keterlanjutan dari suatu tindakan atau keadaan. Juga bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu tindakan akan terjadi di dalam situasi tertentu. Contohnya yang pertama, 你再看看这本书吧. 你再看看这本书吧. Kamu lihat-lihat lagi Gi buku ini. Lagi, di sini zai artinya lagi. Ya, jadi sebelumnya buku ini udah pernah dilihat, tapi diminta untuk dilihat lagi. Laginya ini belum terjadi, hanya akan terjadi. Kemudian yang kedua, 你明天再给我打电话吧. Atau kalau misalnya 明天 saya hilangkan, kemudian saya hanya bilang 你再给我打电话吧 juga boleh ya, karena 明天 waktunya bisa kapan aja. Nah, kamu telepon lagi ke saya ya, atau besok kamu telepon lagi ke saya ya. Lagi juga kan, sesuatu yang dilakukan lagi. Jadi sebelumnya mungkin udah pernah ditelepon, tapi diminta untuk telepon lagi. Laginya ini belum terjadi, hanya akan terjadi. Kemudian yang ketiga, 你让我想想再告诉你. 你让我想想再告诉你. Izinkan saya untuk pikirkan lagi ya, atau pikirkan dulu baru kasih tahu kamu. Ya tak. Jadi kamu izinkan saya untuk pikirin dulu ya, baru kasih tahu kamu. Di sini saya juga ada artinya baru. Ya, baru bukan berarti barang baru, tapi baru dilakukan. Setelah apa, baru melakukan apa. Ya, karena seperti ini penjelasan tadi, zai itu juga bisa menunjukkan keterlanjutan dari suatu tindakan atau keadaan. Ya, berlanjut. Jadi yang tadinya udah melakukan apa, kemudian dilanjutkan dengan melakukan apa. Ya, kamu izinkan saya pikirkan dulu, baru kasih tahu kamu. Atau setelah itu kasih tahu kamu. Itu zai, kata keterangan. Yang ketiga ini ada 间语句, 间语句, kalimat ganda. Predikat kalimat ganda terdiri dari dua frasa kata kerja. Objek kata kerja yang pertama adalah subjek dari kata kerja yang kedua. Kata kerja yang pertama biasanya menggunakan kata 请, 让, 叫. 请 artinya mengundang, 让 membiarkan, 叫 menyuruh. Kita langsung lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, 我请你吃饭. 我请你吃饭. Saya mengundang kamu makan. 你让我再想想. 你让我再想想. Kamu biarkan saya berpikir lagi. 我叫人去看看. Saya meminta atau menyuruh orang untuk pergi dan lihat-lihat. 我叫人去看看. Nah, jika kita perhatikan di dalam kalimat-kalimat ini, yang pertama kata kerjanya itu ada 请, 让 sama 叫. Nah, di belakang kata 请
rang dan jiao ini ada objeknya, yaitu ni, wo dengan ren. Qing ni rang wo jiao ren, qing rang jiao sebagai kata kerja. Kemudian ni, wo, ren itu sebagai objek dari kata kerja yang di depannya itu. Tetapi di dalam waktu yang bersamaan, objek-objek ini juga menjabat sebagai subjek ya, yang membawa predikat kata kerja kedua. Ni chi fan, wo zai xiang xiang, ren qu kan kan. Ya, jadi misalnya kalimat pertama, wo qing ni chi fan. Saya sebagai subjek yang pertama, qing sebagai kata kerja yang membawa objek ni, yang pada saat itu ni juga menjabat sebagai subjek untuk predikat chi fan, makan. Kemudian kalimat kedua, ni rang wo zai xiang xiang. Ni sebagai subjek pertama yang kata kerjanya adalah rang. Rang ini membawa objek wo yang di dalam waktu bersamaan dia juga sebagai subjek dari predikat zai xiang xiang. Kemudian, 我叫人去看看. 我 sebagai subjek pertama yang membawa kata kerja 叫. Kemudian kata kerja 叫 ini sendiri dia membawa objek 人 yang juga menjabat sebagai subjek untuk predikat 去看看. Ya, itu dinamakan kalimat ganda 间语句. Catatan keempat, 动词的重叠, kata kerja reduplikasi atau reduplikasi kata kerja. Reduplikasi kata kerja mengindikasikan waktunya singkat, jumlahnya sedikit, mencoba dan disampaikan dengan santai. Sering digunakan di dalam percakapan. Contohnya, nah ini dibagi dua jenis ya, ada yang namanya atau jenisnya tan in jie, ada juga yang jenisnya shuang in jie. Tan in jie itu yang suku katanya satu. Kemudian kalau shuang in jie itu suku katanya dua. Contohnya suku katanya satu dengan dua itu apa? Kita lihat dari yang tan in jie, suku kata satu. Misalnya, shuo. Shuo itu cuma satu kata, satu suku kata. Ya, dia kata kerja artinya ngomong. Diulang menjadi shuo shuo atau shuo yi shuo. Nah, kalau shuo sendiri artinya ngomong ya atau berbicara. Shuo shuo berarti ngomongnya atau bicaranya singkat. Ya, singkat terus gak panjang lebar. Shuo yi shuo juga sama. Kemudian ting. Ting itu artinya mendengar. Dia diulang menjadi ting ting atau ting yi ting. Karena ting artinya mendengar, ting ting atau ting yi ting itu artinya mendengar juga tapi hanya sekilas atau waktunya singkat saja. Kemudian kan artinya membaca atau melihat juga bisa diulang menjadi kan kan atau kan yi kan yang artinya bacanya sekilas atau santai atau singkat aja. Gak benar-benar dibaca banget gitu enggak, atau dilihat benar-benar gitu enggak, tapi lebih santai. Kan kan, kan yi kan. Nah, itu contoh-contoh kata kerja yang satu suku kata ya atau tan in jie. Kemudian kalau dia shuang in jie, dua suku kata, yaitu gimana? Misalnya, xue xi. Xue xi itu kan artinya belajar. Dia satu kata terdiri dari dua suku kata, xue dan xi. Gimana cara ngulangnya? Menjadi xue xi. Ya, belajar. Kalau xue xi itu kan artinya belajar. Xue xi belajar juga tapi lebih santai, lebih singkat. Gak terlalu benar-benar belajar banget gitu, enggak, sekilas aja. Kemudian zhuanbei juga dia kata kerja yang artinya mempersiapkan. Kalau diulang menjadi zhuanbei. Kalau zhuanbei itu benar-benar mempersiapkan. Kalau zhuanbei lebih santai, lebih singkat. Kemudian yundong sendiri artinya olahraga. Kemudian kalau diulang menjadi yundong, olahraga yang singkat, yang santai. Ya, yang cuma coba-coba atau yang gak perlu tenaga yang sampai gimana banget. Nah, jadi lebih enak, lebih santai gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membedakan pola yang pertama dengan yang kedua. Kalau dia tan in jie atau bersuku kata satu, dia polanya menjadi a.
说说 atau a i a 说一说，听听听一听，看menjadi看看看一看ya, jadi itu polanya a atau a i a. Kalau dia satu kata dua suku kata, dia polanya menjadi ab ab. 学习 menjadi 学习学习，准备 menjadi 准备准备，运动 menjadi 运动运动。Saya nggak boleh merubah itu menjadi, misalnya kalau yang dua suku kata saya ubah menjadi aa bb, menjadi 学学习习，准准背背，运运动动，itu salah. Gak boleh seperti itu ya. Karena ingat, dua suku kata itu harus menjadi AB AB. OK， 我们今天 HSK 2级的第8课注释就讲到这里，希望能够帮助到你们。我们下次再见喽，拜拜。